Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Bless Community. Shalom teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Handphonenya disimpan dulu, kita duduk tenang, siapkan hati kita. Kita akan satu lagu pujian Bapa Engkau Baik. Terima kasih ya Bapak atas perlindungan penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Kami dapat kembali ibadah secara online ya Bapak. Kau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan satu lagu pujian. Aku ingin selalu sesuai tepuk tangan. Aku ingin selalu berhenti
Puji nama Tuhan, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saya Sifra. Di kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah kali kedua saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Walaupun saat ini kita online, tapi saya bersyukur karena kesempatan ini ada daripada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita mau sama sharing buat firman Tuhan ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau sama-sama duduk diam di bawah kakimu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman yang terbaik yang daripada Tuhan turun melingkupi setiap kami. Biar pengertian daripada Tuhan menyertai kehidupan kami, pengertian daripada Tuhan memberkati setiap kami. Kau berkati hambamu Tuhan, Kau yang mengurapi hambamu. Biar setiap Tuhan Yesus perkataan yang keluar dari mulut bibir hambamu memberkati setiap orang, setiap teman-teman yang ada, setiap siapapun Tuhan, anak-anakmu yang mendengarkan firman ini. Di dalam Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Shalom, apa kabar buat kita semua? Saya harap semuanya kita baik-baik dan kita dalam keadaan yang sukacita dan penuh semangat di dalam Tuhan. Hari ini teman-teman, saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai tema yang saya pilih sendiri. Dan saya bersyukur kalau Tuhan juga menuntun saya untuk menyampaikan tema ini, yaitu mengatasi kekhawatiran. Teman-teman, kita tahu sekarang keadaan di dunia ini sangat tidak baik. Bahkan keadaan di negara kita Indonesia pun sedang tidak baik. Kita tahu banyak sekali orang yang mengalami sakit yang namanya COVID-19. Banyak sekali keluarga ataupun orang-orang yang kita kenal yang akhirnya mengalami sakit tersebut. Tapi tahukah teman-teman, di saat keadaan yang tidak baik ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, dipimpin Tuhan, dan dituntun Tuhan untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan, dan penuh dengan suatu semangat yang luar biasa di dalam diri masing-masing. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Tapi apa itu khawatir? Apa itu rasa takut? Teman-teman bisa sama-sama belajar, dan teman-teman bisa sama-sama menemukan jawabannya dalam diri teman-teman sekalian. Kekhawatiran adalah sesuatu perasaan yang memunculkan ketakutan yang berdampak pada sesuatu yang tidak baik. Kekhawatiran yang muncul dari diri seseorang akan menuntun seseorang kepada keadaan atau perilaku yang tidak baik. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena kekhawatiran yang menguasai seseorang akan membawa dampak yang tidak baik. Kekhawatiran yang menguasai seseorang akan membuat seseorang itu menjadi tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, sekalipun dia mengenal Tuhan. Tapi tahukah teman-teman, kita bisa sama-sama baca dalam Filipi 4 ayat 6-7. Saya akan bacakan di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat 6 jelas dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kita sebagai anak muda gampang khawatir. Dan jangan sampai khawatir yang kita miliki menguasai kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berkemenangan. Padahal Tuhan jelas katakan, kalau kita menjadi khawatir, kalau kita bisa mengatasi kekhawatiran kita akan dapat menyampaikan doa-doa yang kita inginkan, menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati kita, dan Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan kekhawatiran yang kita miliki. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jelas teman-teman, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak akan bisa mengatasi rasa khawatir kita. Saya khawatir akan hal ini, saya khawatir akan hal itu. Aduh, saya khawatir dengan nilai-nilai saya khawatir dengan tugas-tugas saya yang begitu menumpuk. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Aduh, saya naik kelas gak ya? Aduh, saya dapat kerjaan baru gak ya? Aduh, kerjaan yang sekarang gimana? Wow, banyak banget yang khawatir. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda zaman-zaman sekarang lebih diuji hatinya, lebih diuji dirinya. Karena anak-anak muda lebih gampang sekali untuk dirayu, untuk terpengaruh.
Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mengenal Tuhan, kita harus menjadi anak muda yang berbeda. Kita tahu ketika kita khawatir, kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kekhawatiran itu muncul, Tuhan yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, dan kita akan lebih daripada pemenang. Jangan sampai kekhawatiran itu buat kita benar-benar jadi down, buat kita benar-benar jadi lupa, Tuhan ada apa enggak? Wah, Tuhan itu benar-benar ada apa enggak? Nah, jangan sampai hal tersebut yang membuat kita itu jadi jauh daripada Tuhan. Tapi kekhawatiran yang ada, atau kekhawatiran yang kita tahu akan muncul dalam diri kita, harus kita batasi dengan membangun hubungan kepada Tuhan. Jangan sampai kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Keputusan-keputusan kita, terus sesuatu yang ingin kita lakukan, itu akan terpengaruh. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak bisa mengatasi apapun itu di dalam diri kita. Amin teman-teman. Jadi kita sebagai anak muda, mari maju di dalam Tuhan. Mari menangkan apa yang seharusnya kalian menangkan, yaitu mengatasi kekhawatiran kalian. Kalian harus menang, kalian harus bisa mengatasi kekhawatiran kalian. Jangan sampai kekhawatiran itu menaungi hidup kita. Jangan sampai kekhawatiran itu benar-benar membekap kita, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang gak ada artinya. Seperti kehidupan mungkin orang-orang yang ada di luar sana. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini di keadaan yang, wow, mama saya sakit ini, wow, mama saya begini, wow, saya di keadaan yang begini. Ayo teman-teman, ayo, mari. Jangan sampai keadaan-keadaan yang saat ini terjadi, keadaan-keadaan yang saat ini ada di depan mata kita, mempengaruhi kita, dan akhirnya membuat kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin teman-teman. Baik, cepat aja. Yang kedua, kita harus memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Miliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Pengenalan yang baik akan Tuhan itu membuat kita lebih teguh lagi di dalam hidup kita. Jangan cuma sekedar, oh iya saya tahu Tuhan itu ada, saya tahu Tuhan itu hadir, saya tahu Tuhan itu luar biasa. Tapi saya gak benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama belajar untuk mengenal hal yang baik akan Tuhan. Sehingga pengenalan yang baik itu gak akan membawa kita pada level ketakutan. Pengenalan yang baik gak akan membawa kita kepada level kita khawatir banget, kita takut banget, kita gelisah banget. Enggak. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan, akan selalu memperoleh hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Akan selalu memperoleh kekuatan yang baru, akan selalu memperoleh hikmat yang baru, akan selalu memperoleh hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita belajar untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Sama-sama kita belajar untuk untuk terus bersyukur sama Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, gak akan ada hal yang gak baik yang kita terima daripada Tuhan. Kita akan terus menerima yang baik. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa. Amin. Di keadaan yang seperti ini teman-teman, di keadaan dunia yang lagi gak baik banget, kita harus sama-sama bersyukur. Karena kita punya kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Waktu-waktu jam doa kita menjadi lebih baik, waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan menjadi lebih banyak. Dan jangan sampai doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu menjadi doa-doa yang monoton, doa-doa yang itu aja. Yang seharusnya doa kita bisa lebih berkembang dan lebih mengutarakan apa yang ada dalam hati kita. Bukan cuma sekedar hafalan yang akhirnya gak membuahkan apapun dalam diri kita. Ya teman-teman, anak-anak muda semua yang ada di rumah ataupun dimanapun, yuk kita sama-sama lebih mengenal Tuhan. Dan saya yakin percaya di keadaan yang seperti ini pun, kita yang lagi WFH misalnya, kita yang lagi sekolah di rumah, kita punya lebih banyak waktu, kita punya lebih banyak space untuk kita lebih mengenal Tuhan. Gimana caranya mengenal Tuhan, Kak? Gimana caranya mengenal Tuhan sih, Sif? Gimana caranya kita bisa tahu akan Tuhan?
Nah, gimana caranya? Dekatkan dirimu sama Tuhan. Kayak tadi yang pertama, poin pertama, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dari hari ke sehari. Dari hari ke sehari, bangun hubunganmu. Jika kamu udah bangun hubungan sama Tuhan, kamu akan mengenal siapa itu Tuhan. Ketika kamu mengenal siapa itu Tuhan, itulah yang membuat kamu lebih rekat kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kamu lupa akan kekhawatiranmu. Itu yang membuat kamu bisa mengatasi kekhawatiranmu. Khawatir itu bisa gak kak? Wajar gak? Wajar, semua orang khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita dan akhirnya kita kalah dengan kekhawatiran itu. Tapi kita harus menjadi anak-anak muda yang mengenal Tuhan dan bisa mengatasi kekhawatiran yang kita hadapi dan kita alami. Ayo teman-teman, kita sama-sama berjuang. Di keadaan yang lagi gak baik ini, kita lihat banyak banget orang yang meninggal setiap harinya. Banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong untuk mencari obat supaya dia sembuh, atau bahkan ada yang sampai benar-benar kehilangan momen sama keluarganya berbulan-bulan atau berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dan kita yang masih ada kesempatan untuk bisa kumpul dengan keluarga kita, ayo kita sama-sama rangkul keluarga kita untuk sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi, untuk sama-sama membangun hubungan kita bersama Tuhan lebih lagi. Ini kesempatan kita teman-teman, ini kesempatan kita. Gak ada kesempatan lain lagi. Dan ini benar-benar Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita bisa bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan keluarga kita. Tapi aku maunya sama pacarku aja kak. Tapi aku maunya sama teman-teman aku aja. Kalau kamu bisa lebih membangun hubunganmu bersama dengan teman-teman kamu, kalau kamu bisa lebih membangun hubunganmu dengan Tuhan bersama dengan teman-teman kamu, do it. Lakukan semua itu. Tapi lebih utama kamu juga harus bisa membangun hubungan itu bersama dengan keluargamu. Keluarga adalah wadah pertama, keluarga adalah wadah awal yang Tuhan berikan. Dan kita anak-anak muda harus bisa mulai dari keluarga kita. Mulai sesuatu yang baru dari kehidupan kita. Misalnya saya berubah menjadi anak yang baik, ya dimulai dari keluarga kita. Bukan dimulai dari pertemanan kita, tidak. Setiap sikap yang baik, setiap sikap yang berubah dari diri kita, atau apapun yang berubah dalam diri kita, itu akan terlihat pertama oleh keluarga kita. Jadi mari bangun hubungan dengan Tuhan itu bersama dengan keluarga. Lalu bersama dengan teman-teman, bersama dengan komunitas, bersama dengan misalnya grup-grup kita, atau misalnya sahabat-sahabat kita. Ayo bangun hubungan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus sama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk benar-benar kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita rasain sepanjang tahun ini, Tuhan masih ada dalam hidup kita. Tuhan masih terus nungguin kita sampai kita benar-benar mengenal Tuhan, sampai kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan masih terus nungguin loh teman-teman. Sekarang gimana kita? Kita mau atau kita enggan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan, atau kita enggan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan? Tanyakan kepada pribadimu, tanyakan kepada dirimu, apa yang harus kau lakukan? Puji nama Tuhan. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga, kekhawatiran dan ketakutan bisa Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Amin. Kadang ada sesuatu atau ketakutan, kekhawatiran yang Tuhan izinkan untuk kita alamin, untuk Tuhan lihat udah pas belum ya, udah connect belum ya seorang Sifra dengan Tuhan, udah connect belum ya teman-teman dengan Tuhan. Nah, ada saat-saat seperti itu teman-teman. Bukan berarti setiap saat kita khawatir, setiap hari kita khawatir, oh karena Tuhan menguji kita nih, enggak. Kita harus tahu, dan teman-teman punya roh di dalam diri teman-teman yang bisa menilai. Teman-teman punya roh di dalam diri teman-teman yang bisa mengungkapkan apa yang harus teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman kerjakan, untuk menunjukkan kepada teman-teman juga apa yang sebenarnya teman-teman sudah rasakan untuk Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama belajar. Tanyakan pada hatimu, apakah selama ini saya khawatir memang
karena Tuhan yang mengizinkan untuk saya khawatir. Tapi mungkin gak Tuhan mengizinkan saya khawatir dari setiap hari? Tapi mungkin gak ketakutan itu terlalu menghidupi saya? Kita yang bisa jawab. Tapi segala sesuatu yang daripada Tuhan tidak akan membawa kecelakaan, tidak akan membawa hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ada waktu-waktu di mana Tuhan mau mengajar kita, ada waktu-waktu di mana Tuhan mau menegur kita, ada waktu-waktu di mana Tuhan mau benar-benar kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Ya, puji Tuhan, kita balik lagi kepada ayat kita. Sekarang bagaimana kita? Amin. Sekarang kita udah ada di tingkatan mana? Kita udah membangun hubungan sama Tuhan kah? Kita udah memiliki pengenalan yang baik sama Tuhan kah? Atau kita udah di titik dimana kita tahu kalau mungkin ini kekhawatiran yang Tuhan izinkan untuk diri kita? Kita ada di bagian mana? Atau kita udah pernah mengalami proses yang mana? Ayo teman-teman, sama-sama lihat diri kita, sama-sama belajar, sama-sama kasih tahu ke diri kamu sendiri, aku udah di bagian yang mana? Aku udah di proses di yang sebelah mana? Mari teman-teman, sama-sama belajar. Hai anak-anak muda, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu, harus tahu bahkan apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan banyak banget ngingetin, bahkan di dalam firman-Nya dia selalu ngingetin untuk tidak khawatir. Untuk tidak khawatir. Ya, teman-teman, kita boleh sama-sama buka di Mazmur 55. Mazmur 55 bentar ya teman-teman. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jelas ya teman-teman? Tadi di Filipi 4 ayat 5, ayat 6-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan katakan tentang apapun juga. Kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir tentang apapun juga ya. Tuhan katakan seperti itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa yang kita ingini sekarang? Nah, tadi saya udah kasih 3 option. Nah, sekarang apa yang kita ingini untuk kita bisa menguasai khawatir kita? Kita mau mengenal Tuhan kah? Kita mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan kah? Atau kita hanya mau berdiam diri dengan posisi yang kita miliki sekarang? Udahlah, udah nyaman. Udahlah, udah enak. Udah nggak usah repot-repot lagi. Pokoknya kan hidup saya. Ya mereka ya udahlah gitu. Jangan sampai kita kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kita egois hanya karena hal seperti ini. Tapi Tuhan mau ingetin kita jangan khawatir, tapi juga jangan menjadi orang yang bodoh amat. Ya. Kekhawatiran bisa membuat kita menjadi orang yang lebih egois. Kekhawatiran bisa membuat kita lebih membenarkan diri kita. Kekhawatiran bisa membuat kita lupa akan hal-hal yang banyak Tuhan lakukan untuk kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Sometimes kita hanya fokus kepada hal yang di depan kita sekarang. Tapi kita lupa kalau banyak di belakang, di kejadian-kejadian di belakang kita, kejadian-kejadian kita di hidup yang lalu yang Tuhan benar-benar tolong. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan tetap tolong. Mari sadarkan diri kita, mari sama-sama membuat diri kita terus belajar. Amin. Dan di Mazmur 55 ayat 23 ini juga Tuhan katakan lagi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tanda seru, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya teman-teman, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Kita sudah melakukan bagian kita, dan ketika kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Amin.
maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang terakhir kita buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Terakhir kita buka ya teman-teman di 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 7. Oke. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan bilang, aku yang pelihara kamu loh. Alkitab bilang Tuhan yang pelihara kamu. Tuhan yang pelihara kamu, Sifra. Tuhan yang pelihara kalian, teman-teman. Bukan diri kita sendiri. Bukan karena diri kita bisa selamat. Bukan karena orang lain kita bisa selamat. Bukan karena siapapun yang di sekeliling kita selamat. Tapi karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Kita disuruh serahkan kekhawatiran kita, sebab Ia yang memelihara kita, teman-teman. Apa yang kita takutin? Apa yang harus kita takutin ketika Tuhan bilang, aku yang memelihara kamu. Aku yang memelihara kamu. Sekali lagi, aku yang memelihara kamu. Apa yang kamu khawatirin? Aku yang melihara kamu loh. Aku yang kasih banyak hal. Aku yang kasih ketika kamu butuh, aku kasih. Ketika kamu kurang, aku berikan. Ketika kamu memang perlu sesuatu, aku kasih ke kamu. Karena aku yang pelihara kamu. Tuhan bilang Tuhan yang pelihara kita. Bukan diri kita, bukan orang tua kita, tapi Tuhan. Tapi orang tua saya banyak uang, Kak. Orang tua saya bisa membiayai saya. Berarti emang orang tua saya dong. Percayalah. Semua yang kau miliki adalah milik Tuhan. Atau sebaliknya, gimana caranya Kak aku dipelihara Tuhan? Aku kekurangan, apalagi di masa pandemik ini. Aku gak bisa bayar uang sekolah. Aku gak bisa ngelakuin hal yang enak. Aku gak bisa jalan-jalan kayak teman-teman aku. Dia bisa ke puncak dengan mobilnya. Dia bisa pergi ke Bandung dengan keluarganya. Teman-teman, gak akan ada habisnya ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Hiduplah dengan rasa cukup. Hiduplah dengan rasa bersyukur. Ketika kamu bersyukur, disitulah kamu menikmati kehidupanmu. Ketika kamu bersyukur, disitulah nilai plus yang kau miliki dalam kehidupanmu. Ayo, sama-sama bekerja keras. Sama-sama berjuang. Kalau di masa-masa ini Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau lihat apakah saya bisa, apakah si Sifra ini bisa berhasil melewati masa-masa ini dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan, nih jelas bisa. Karena Tuhan yang menyertai. Tapi kalau saya ngerasa aku bisa lewatin ini semua karena aku mampu. Aku bisa lewatin ini semua karena aku yang kuat. Aku yang bekerja, bukan Tuhan. Di saat itulah kehancuranmu ada. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan siapapun dalam diri kita. Siapapun dalam kehidupan kita, jangan teman-teman. Karena cuma Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Tuhan yang menjadi kota benteng kehidupan kita. Tuhan yang menjadi sumber segalanya. Dan Tuhan jelas mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi jelas dia katakan, Ia yang memelihara kamu. Amin teman-teman. Tuhan yang memelihara kalian. Tuhan yang menyertai kehidupan kalian. Tuhan yang punya hidupmu teman-teman. Tuhan yang punya hidupmu, bukan dirimu sendiri. Ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kau mau mengenal Tuhan, kau mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan terus memberkatimu. Tuhan gak akan pernah ngelupain kamu, dan Tuhan akan terus ingat anaknya yang luar biasa seperti kamu. Amin. Kita sama-sama berjuang, amin. Di keadaan pandemik ini kita mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahwa kasih Tuhan itu gak pernah habis dalam kehidupan kita. Baru kalau kasih Tuhan Yesus itu bener-bener menolong kehidupan kita dalam aspek apapun, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Selamat berjuang buat kita semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya bersyukur juga kalau saya bisa menyampaikan ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ini pun juga menegur saya, membentuk saya dan mengajar saya untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, buka hati kalian. Buka hati kalian. Dan mulai bicara kepada diri kalian sendiri. Apa yang harus saya lakukan sekarang Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan saat ini?
Apakah saya memang sudah mendekatkan diri saya kepada Tuhan, atau saya sudah mulai membangun pengenalan saya kepada Tuhan, atau saya terlalu termenung dengan banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan saya, dan saya terlalu takut untuk menghadapi hal-hal lain di depan saya saat ini. Mari teman-teman, saya minta teman-teman tutup mata kalian, dan bicara kepada diri kalian sendiri. Bicara kepada diri kalian bahwa kamu ada saat ini semua karena Tuhan. Gak seharusnya kamu khawatir karena Tuhan selalu menyertai kamu. Gak seharusnya kamu takut karena Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Sampai saat ini pun, sampai detik ini pun Tuhan masih tolong kamu. Ebenezer, sampai di titik inilah Tuhan menolong kamu. Dan kita mau yakinkan itu, dan kita mau percaya itu. Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sempurna. Kami punya Bapa yang luar biasa Tuhan. Di keterbatasan hamba-Mu Bapa, aku percaya Tuhan yang bekerja dan memberkati setiap teman-teman yang ada. Tuhan yang mengajar mereka, bahkan mengajar aku pun untuk terus memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Untuk terus menyadari bahwa apa yang saat ini kualami, Tuhan tetap menolong dan menyertai hidupku. Tidak pernah Tuhan meninggalkanku, tidak pernah Tuhan menjauhkan dirinya daripadaku. Dan biarlah saat ini kami semua mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk terus ku memberikan pengenalan kepada Engkau Tuhan. Terus aku membangun hubungan kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari teman-teman, saya mau berdoa buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan. Sekalipun singkat Tuhan, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan. Firman-Mu ini yang melekat dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini yang memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu ini yang menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sempurna. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Dan biarlah setiap aspek kehidupan kami Tuhan, semuanya untuk mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang kekal. Engkau baik dan luar biasa Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau menyertai setiap teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyertai kehidupan mereka. Mereka dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau yang terlebih tahu. Tuhan, Engkau yang menjamah dia. Engkau yang menjamah mereka semua Tuhan. Engkau yang merangkul, memeluk dan menguasai kehidupan mereka Bapa. Pimpin mereka Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu, dan Engkau yang bertata atas setiap mereka Bapa. Keluarganya Engkau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya berhasil Bapa. Sekalipun masa pandemik Tuhan akan menuntun dia menjadi keberhasilan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kayak bersyukur Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan Tuhanlah yang menyertai, dan Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lagi kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. God bless you.